Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, operator BOS di Kabupaten Situbondo yang saya hormati, kembali lagi saya memberikan tutorial tentang BOS, dan pada kali ini saya akan memberikan tutorial pembukuan atau penata usahaan BOS untuk tahun 2020. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita langsung kepada aplikasi Arkas yang dari kementerian, karena kita sekarang sudah wajib melakukan entry data RKS dan juga pelaporan pembukuan menggunakan Arkas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu mari kita langsung saja. Kita telah mengerjakan penganggaran atau sudah melakukan kertas kerja atau RKS kita sudah di entry atau sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika sudah melakukan entry data kertas kerja dan ketika sudah disahkan, maka tombol di sini akan berwarna buram, yaitu tidak bisa diklik ya. Jadi otomatis sudah terkunci karena sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Contoh punya saya, di sini akan saya lakukan entry data pembukuan. Nah, di sini kita lihat dulu apakah ini terkunci apa enggak. Nah, kita lihat BOS reguler. Nah, di BOS reguler Bapak Ibu sekalian, punya saya ini masih belum disetujui atau ada revisi dan ini ditolak, maka masih bisa menambah seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian masih bisa ditambah. Namun punya saya BOS Silpa sudah disetujui dan statusnya sudah disetujui. Oleh karena itu saya dapat melakukan entry data atau dapat melakukan penata usahaan hanya dalam BOS Silpa saja, karena BOS Silpa saya yang dapat disetujui. Untuk BOS regulernya masih belum, masih dalam perbaikan. Oleh karena itu saya contohkan kepada Bapak Ibu adalah BOS Silpa. Nah, kita klik BOS Silpa, maka otomatis tambah data, sisip data, ubah data, dan yang muncul di sini Bapak Ibu sekalian sudah tidak bisa diklik lagi. Kenapa? Karena sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, mari kita lanjut kepada penata usahaan. Setelah disahkan RKS kita, tentunya kita akan mengerjakan pembukuan. Jadi kita klik penata usahaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam penata usahaan ini tentunya ada beberapa menu ya. Yang pertama aktivasi BKU, buku kas umum, buku kas umum Silpa. Nah, kerjanya Bapak Ibu hanya di sini. Kalau di sini nantinya adalah untuk mencetak apa yang telah kita lakukan nanti di sini ya. Ada 3 kolom, ada 3 menu di sini untuk mengerjakan penata usahaan kita atau BKU-nya. Nah, yang pertama kita harus klik adalah aktivasi BKU. Nah, ketika aktivasi BKU Bapak Ibu sekalian, jadi di sini masih tidak bisa diklik. Kenapa? Karena sumber dananya masih belum dipilih. Silakan pilih dulu sumber dana. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sumber dana
BOS Silpa. Karena reguler saya belum disahkan, maka saya hanya dapat mencontohkan yang BOS Silpa saja. Nah, kita klik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah aktif penerimaan transfer dan aktif BKU-nya untuk bulan Januari. Ya, kita harus terhubung dengan internet atau harus terhubung dengan server. Kenapa? Karena ketika klik Januari, nanti Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal yang akan kita isi, yang tentunya menarik data dari server. Ya, itu. Jadi coba kita langsung klik Januari. Nah, di sini ada pendapatan. Nah, untuk saya, untuk yang SD saya hanya Silpa. Jadi tidak usah penerimaan transfer. Jadi kalau penerimaan transfer itu apabila ada penerimaan dari bank itu namanya yang kemarin adalah penerimaan gaji UPLK. Jadi itu dari pusat ke bank. Kalau yang kemarin adalah dari daerah ke bank. Kalau yang sekarang dari langsung pusat ke rekening sekolah. Nah, maka di situ ada penerimaan transfer. Nah, di Januari ini belum ada penerimaan transfer Bapak Ibu sekalian, maka tidak usah mengklik penerimaan transfer ini. Nah, kalau kita klik di sini tentunya tidak bisa. Nah, ini tidak dapat menerima dana BOS karena belum membuat laporan bulan Januari. Nah, di bulan Januari ini belum diaktifkan. Caranya silakan klik bulan Januari. Nah, Bapak Ibu sekalian, aktivasi BKU awal. Jadi kita sudah mengeklik Januari, maka bulan Januari itu kita aktifkan. Di sini ada beberapa yang perlu diisi. Yang pertama, Silpa Bank. Yang punya saya Silpa Bank, bukan Silpa Tunai, maka akan secara otomatis terisi karena ini sudah ada di rekening bank. Nah, oleh karena itu ini ada total Silpa. Nah, ini segini sudah benar punya saya total Silpanya, maka itu kita langsung oke. Nah, ketika Bapak Ibu akan melaksanakan atau akan mengentry data ini, maka tentunya perlu Bapak Ibu sekalian sudah punya rekening koran yang dari bank. Silakan minta rekening korannya ya. Jadi silakan dilihat mungkin untuk silpanya berapa, kemudian ada silpa tunai apa enggak, kemudian totalnya berapa. Silakan diklik atau diketik di aktivasi ini. Nah, ketika sudah benar, ayo kita langsung oke. Nah, apakah Anda yakin bulan Januari akan diaktifkan? Oke. Kalau tidak, no. Ya, saya akan mengaktifkan bulan Januari. Nah, Bapak Ibu sekalian, bedanya dengan yang 2019 kemarin Arkas ini, ketika klik Januari mengaktifkan Januari, tidak muncul hapus BKU-nya. Nah, untuk tambahan yang 2020 ini adalah hapus BKU-nya. Nanti ketika salah mengerjakan BKU-nya masih bisa dihapus ya. Masih bisa dihapus, aktifkan lagi. Nah, makanya harus terhubung dengan server. Kalau tidak terhubung dengan server, maka untuk hapus BKU ini tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul. Oleh karena itu harus terhubung dulu dengan server. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengaktifkan, maka kita akan mengisi. Caranya langsung kepada buku kas umum Silpa karena kita sudah mengaktifkan. Nah, yang diaktifkan adalah buku kas umum Silpanya.
Kalau memang buku kas umum regulernya, maka kita harus buku kas umum yang ini. Karena punya saya yang diaktifkan adalah silpanya, maka klik buku kas umum silpa. Kalau punya Bapak Ibu nanti yang diaktifkan adalah buku kas umum regulernya, maka silakan klik ini. Nah, sekarang saya mengaktifkan yang buku kas umum silpa. Kalau ini kita klik bagaimana? Tidak bisa Bapak Ibu ya, tidak akan muncul. Kenapa? Karena bos reguler punya saya masih belum diaktifkan atau masih belum disahkan arkasnya, maka tidak bisa. Oleh karena itu kita kembali langsung ke buku kas umum silpa. Nah, setelah itu kita klik di sini. Nah, maka ada Bapak Ibu sekalian, silakan diklik. Maka langsung secara otomatis ada saldo ya, saldo kas bank silpa ini untuk tahun 2019 bulan Desember, silpanya sekian. Nah, itu Bapak Ibu ya. Untuk saldo tunainya tidak ada. Maka ini sudah ada saldo kas bank bulan Desember. Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian, nah kita tidak bisa mengerjakan SPJ pada kolom ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa, masih belum tarik bank ya. Jadi tarik bank artinya tarik tunai dari sekolah menarik tunai ke bank. Itu namanya tarik tunai atau di sini disebut tarik ke bank gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi RKS kita masih disahkan pada bulan Maret, maka kita tidak usah tarik bank dulu. Berarti untuk bulan Januari laporannya hanya ada saldo di sini. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nah, kita langsung klik BKU ya. Kita cetak saja dulu ya, BKU silpa. Nah, BKU silpa untuk bulan apa? Januari. Nah, kita klik OK. Nah, maka munculnya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Januari 2020. Nah, jadi pada hari ini Jumat 31 Januari buku kas umum ditutup dengan sama dengan yang simbos kemarin. Nah, itu Bapak Ibu, silakan ini langsung ekspor ke PDF atau langsung di print ya. Jadi kita langsung ekspor ke PDF dulu ya, kita langsung OK ya. Jadi nanti bentuknya adalah PDF. Itu Bapak Ibu sekalian untuk bulan Januari ya. Jadi bulan Januari anggap sudah selesai. Jadi buku kas tunai, buku kas membantu bank ya. Jadi ini anggap saja bulan Januari sudah selesai. Tidak usah klik SPJ ya, tidak usah klik ini, cukup anggarannya saja karena memang tidak ada transaksi. Nah, oleh karena itu mohon hati-hati dalam pengerjaan pelaporan ini. Kita lanjut Bapak Ibu ke aktivasi BKU lagi ya untuk bulan Februarinya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau sudah di Januari dikerjakan atau entry tadi atau sudah di ekspor ke PDF atau sudah di print, maka kita mengunci Januari. Oleh karena itu Bapak Ibu tadi saya sampaikan, jadi laporan kita masih bisa dihapus kalau memang salah. Oh, masih ragu, punya saya salah. Nah, maka kita bisa klik hapus ini. Nah, hati-hati dalam hapus BKU, yakin dihapus? Nah, ini ada perhatian. No, tidak ya. Jadi karena sudah anggap sudah betul seperti itu. Ya, kita langsung nonaktifkan atau mengunci Januari. Nah, apakah Anda akan menutup BKU bulan Januari? Oke.
Nah, langsung secara otomatis Bapak Ibu terkirim ke server. Nah, ketika tidak terhubung maka akan ada tidak memiliki koneksi. Oleh karena itu harus terhubung ya. Nah, jadi ini harus terhubung. Akan dilanjutkan ya karena sudah terhubung ya. Bapak Ibu, kita sudah menonaktifkan yang Januari atau menutup yang Januari, maka kita tidak bisa lagi membuka yang Januari. Oleh karena itu hati-hati, dinas pun tidak bisa mengaktifkan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu hati-hati dalam pengerjaan pelaporan ini. Kemudian yang kedua kita akan mengerjakan bulan Februari. Silakan diaktifkan ya. Diaktifkan ya. Apakah Anda yakin akan mengaktifkan? Oke. Nah, ini sudah tercentang, maka tandanya sudah aktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi yang reguler, yang kemarin adalah transfernya itu pada bulan Februari, insya Allah tanggal 28, maka untuk yang reguler bisa mengklik penerimaan transfer ini. Kenapa? Karena dari pusat ke rekening bank ke rekening lembaga itu insya Allah yang kemarin bulan Februari. Nah, maka klik penerimaan transfer bagi yang reguler. Kalau yang ini tidak usah, kalau yang silpa. Kenapa? Karena uang kita sudah ada di rekening. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung Bapak Ibu sekalian, jadi langsung ke BKU-nya. Karena ini sudah aktif, maka langsung ke BKU-nya. Nah, ini. Nah, kita lihat anggarannya dulu. Nah, ini anggarannya bulan Januari Bapak Ibu ya. Nah, artinya saldo kas bank bulan Januari. Nah, karena kita melakukan bulan Februari, maka ada saldo kas bank bulan Januarinya. Nah, ini tetap tidak dibelanjakan karena RKS-nya disahkan masih pada bulan Maret. Nah, maka di bulan Februari ini tidak ada SPJ atau tidak ada tarik bank. Kenapa? Karena RKS kita disahkannya pada bulan Maret, yang tentunya pada bulan Februari ini masih belum ada transaksi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, perlu dipahami. Nah, setelah ini bagaimana Bapak Ibu? Silakan di print lagi ya buku silpa. Silakan bulan Februari. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, secara otomatis langsung ada. Kita ekspor dulu ke PDF atau langsung kita print. Nah, kita tutup lagi, anggap saja bulan Februari selesai. Jadi kita kembali lagi ke aktivasi BKU-nya. Nah, kita akan mengunci atau kita akan menutup bulan Februari. Jika masih salah, silakan klik hapus. Nah, jika sudah benar Bapak Ibu, ya hati-hati. Oh, punya saya sudah benar Pak, bulan Februari tidak ada transaksi, maka silakan klik penutupan. Ya, apakah Anda akan menutup BKU bulan Februari? Oke. Nah, kita terhubung dengan server, secara otomatis laporan kita sudah tersinkron ke servernya di mana sudah di pusat itu Pak ya, di pusat. Nah, sekarang kita aktif bulan Maret, namun juga perlu diaktifasi ya, aktivasi bulan Maret, silakan diklik. Nah, apakah Anda yakin bulan Maret akan diaktifkan? Yes. Nah, setelah ada centang ini berarti sudah aktif. Nah, ketika bulan Maret Bapak Ibu, kita kan sudah penerimaan transfer untuk yang reguler. Kalau yang silpa kan memang ada di rekening banknya ya, jadi tidak usah klik ini lagi penerimaan transfer karena sudah diklik di bulan Februari ya. Nah, kemana? Langsung kita ke buku kas umum silpanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian
selanjutnya kita langsung buka ini. Nah, oh ini masih bulan Januari bukan Februari. Biasanya kalau kita kerja Maret bulan Februari. Caranya, nah ini Bapak Ibu ya. Ke bawah pojok di sini ada close. Nah, ya, close lagi. Nah, silakan lanjut ke buku, ke aktivasi BKU lagi. Nah, silakan di sini diklik. Nah, bulan Maret sudah aktif. Lanjut lagi ke buku kas umum silpanya. Nah, kita klik lagi. Nah, ini sudah bulan Februari. Berarti kita mengerjakan bulan Maret, ini saldo yang kas bank bulan Februari. Kalau memang nanti di reguler ada pernyataan mengisi bunga bank, kemudian mengisi pajak bank, maka silakan diisi. Nah, makanya jadi dari awal saya sampaikan minta dulu rekening korannya ya ke bank. Jadi silakan dilihat, kalau memang ada bunga banknya silakan dimasukkan, administrasi banknya silakan dimasukkan di aplikasi ini ya. Jadi di regulernya. Kemudian Bapak Ibu, karena kita sudah melaksanakan atau mau mengerjakan bulan Maret, maka tentunya kita harus tarik bank dulu. Nah, kalau tidak tarik bank, yang mau dispejikan itu uangnya dari mana? Nah, itu ya. Maka kita tarik bank dulu. Nah, ini ada tarik tunai, ada setor tunai, ada pengembalian dana BOS. Ya, jadi kita yang diklik adalah tarik tunai dulu. Nah, bulan Maret. Jadi RKS kita disahkan tanggal 27, tanggal 14 Maret contoh atau 12, maka kita menariknya hari Senin contoh seperti itu. Kalau saya hari Minggu Bapak Ibu ya. Hari Minggu, hari Jumat kemarin tanggal 13 ya. Jadi kita menarik di bank tanggal 13 berapa? Nah, silakan silpanya berapa yang diambil di sini? 1011308. Samakan seperti ini silpa banknya di sini ya. Jadi itu, silakan di sini ada transport. Sama dengan yang reguler, regulernya berapa nanti? Nah, yang diterima. Berarti kalau reguler itu yang cair atau yang ditransfer ke rekening lembaga itu 30%, maka diambil sesuai dengan penarikan pada bulan Maret ya. Jadi jangan diambil semua ya, karena hanya 30% yang disahkan atau yang diberi rekom oleh dinas adalah sampai bulan Maret berapa. Jadi itu yang nanti diketik di sini jumlahnya ditambah jumlah yang silpa. Jadi ini sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Silpa sendiri, kemudian reguler sendiri ya. Jadi itu saya mencontohkan yang silpa. Kemudian ke Bank Jatim, apakah di RKS-nya direncanakan transport? Kalau memang tidak direncanakan, jangan dicentang ya. Kalau direncanakan, dicentang, artinya ke bank direncanakan ada transportnya, harus ada SPPD-nya, harus ada nota bensin ya. Saya sudah punya seumpamanya, silakan diklik. Nah, jangan repot-repot, sudah ngambil di dalam saja, nanti saya beli makan dan sebagainya ambil 1 juta ya. Tak ada sekali ini Pak ya. Ya ini ya, jadi ambil kalau memang ada diklik, kalau tidak ada ya tidak usah. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, hati-hati dalam proses tarik tunai, setor tunai. Baca dulu Pak kalau ada seperti ini, jangan dilewati. Takutnya seperti kemarin yang simbos tidak dibaca ya. Jadi sekarang ini dibaca ya. Nanti tidak balance ya. Apakah ingin dilanjutkan? Oke. Ya, ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi sudah
ada tarik tunai, ada pergeseran uang di bank, ya, sama seperti yang Simbos kemarin, ya caranya sama. Jadi secara otomatis langsung juga masuk kas tunainya, juga nanti ada buku banknya langsung secara otomatis juga Bapak Ibu sekalian. Nah setelah ini bagaimana setelah tarik bank? Tentunya kita harus meng-SPJ-kan. Nah SPJ-nya di sini silakan diklik. Nah untuk nomor bukti ini Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal transaksi 13, berarti kita membelanjakannya tanggal, anggap saja 14, tidak langsung dibelanjakan ya. Jadi rekeningnya silakan rekening apa yang mau dikerjakan. Oh belanja alat tulis kantor. Nah kegiatannya apa ya, silakan. Oh ini pembelian alat tulis, termasuk apa nanti. Nah kalau alat tulis Bapak Ibu maka akan muncul seperti ini. Silakan nama tokonya, seumpamanya toko ceria. Nah toko ceria Melolo ini Bu ya, ceria. Nah NPWP nya kalau punya, alamat di Jambaran ya, contohnya seperti itu. Nomor nota 0001 garing bos Silpa, nah garing 2020, contohnya seperti itu ya. Transaksinya tanggal 14. Nah kemudian hanya beli pulpen, ini diklik, dicentang. Kalau banyak Bapak Ibu ya yang mau dibuat kwitansi itu dicentang, kalau banyak berapa, untuk hari ini berapa, itu kalau banyak. Nanti kalau di regulernya ini hanya satu ya satu dicentang. Nah volumenya ini bisa diganti Bapak ya, hanya volumenya saja ya, contoh seperti itu ya, volumenya Bapak Ibu ya. Nah ini bisa digunakan berapa, nanti silakan diklik di regulernya. Kalau memang digunakan semua silakan. Nah setelah ini Bapak Ibu silakan oke. Nah setelah di oke, apakah ada PPh nya atau tidak? Kalau memang ada silakan klik di sini, kalau tidak ada ya tidak usah ini ya. Jadi pulpen tidak usah. Kalau seperti fotokopi, penggandaan itu ada Bapak Ibu ya. Kalau ini tidak ada ya, karena ini hanya beli ballpoint ya. Ini beli alat tulis kantor ya, ballpoint. Nah ini ya sama ballpoint ya, sebesar ini. Nah ballpoint ya tadi ya. Nah itu Bapak Ibu silakan oke. Nah beli ballpoint boxy ini. Nah kemudian lagi silakan klik SPJ lagi. Nah sekarang sama tanggalnya 14, kemudian belanjanya apa, oh ini. Nah kemudian kegiatannya apa, nah bahan perbaikan pagar, bahannya dulu. Nah volumenya silakan isi 1 ya. Jadi ini satu paket atau satu apa kan sudah direncanakan di perencanaannya atau penganggarannya kemarin. Ini sudah langsung cara otomatis ya. Harganya 700 ya, jumlah belanjanya 700. Nah seperti ini silakan oke langsung. Nah ini bahan, beli bahannya ya apa saja silakan jelaskan nanti pada notanya ya. Kemudian berikutnya SPJ lagi silakan sama ya seperti ini, tinggal belanja